Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Edi Purwanto dalam tausiah Ramadan Suara Buruh Rindu Surga di At-Tafkir Channel, yang pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yakni apapun kondisimu jangan tinggalkan dakwah. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zona yang nyaman adalah kondisi yang selalu diidam-idamkan oleh setiap manusia. Sementara zona yang tidak nyaman adalah kondisi yang dijauhi oleh setiap manusia. Dalam pandangan kapitalisme, zona nyaman adalah terpenuhinya segala macam kebutuhan materi. Sementara zona yang tidak nyaman adalah tidak terpenuhi segala macam kebutuhan materi. Misalnya saja dalam kondisi yang nyaman, kita kaya, harta melimpah, mobil banyak, istri yang cantik, anak-anak yang lucu-lucu, semua diukur oleh materi. Begitupun juga dengan zona yang tidak nyaman, itu pun juga diukur oleh materi. Misalnya saja miskin, gaji yang kecil, makan susah, bahkan tidak ada penghasilan sama sekali, dan lain sebagainya. Maka dakwah di dalam pandangan kapitalisme tidak menjadi sebuah pilihan. Dakwah menjadi nomor yang kesekian. Bagaimana kita bisa berdakwah, lawang makan saja susah. Kita sudah kaya raya, harta melimpah, mobil banyak, ngapain juga berdakwah? Tidak heran, dalam pandangan kapitalisme ini, dakwah ditinggalkan oleh umat, yang berdampak pada kerusakan di berbagai lini. Misalnya saja adanya perzinaan, judi yang legal, dan lain sebagainya. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangan Islam terkait tentang kondisi nyaman dan kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang nyaman adalah sebuah kondisi yang itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kondisi yang tidak nyaman adalah ketika Allah tidak ridho dengan aktivitas kita. Ketika kita miskin, uang kita pas-pasan, gaji yang kecil, tetapi kita ikhlas menjalankannya dan Allah ridho, maka hati menjadi tenang. Disitulah kondisi nyaman tercipta. Berkebalikan arah dengan kondisi yang tidak nyaman, harta yang banyak, mobil yang banyak, gaji yang sangat besar, tetapi didapatkan dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan terus gelisah. Jika hati gelisah, sudah pasti ini kondisi yang tidak nyaman. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertanyaannya adalah, bisakah dalam kondisi sistem kapitalisme ini kita bisa berdakwah? Tentu jawabnya adalah bisa. Kita ubah mindset kita dari kapitalisme menuju Islam. Kita jadikan mindset kita bahwasanya dakwah adalah poros kehidupan. Jika sudah menjadikan dakwah menjadi poros kehidupan, kondisi apapun, kita kaya, kita banyak harta, kita miskin, gaji pas-pasan, makan susah, kita pun akan terus
tetap melakukan aktivitas dakwah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpagi hari dalam keadaan aman tempat tinggalnya, sehat walafiat badannya, mempunyai makanan untuk sehari itu, maka seolah-olah dunia dan isinya telah terkumpul baginya. Jika dunia dan segala macam isinya telah terkumpul bagi kita, dengan alasan apa kita tidak melakukan dakwah? Dakwah kita lakukan tidak menunggu kita menjadi seorang kiai, tidak menunggu kita menjadi seorang ustadz. Kita bagikan selebaran-selebaran tulisan kita dalam rangka untuk membangkitkan umat, itu pun juga dakwah. Kita memberikan contoh yang baik kepada umat terhadap aktivitas kita, itu pun juga dakwah, dan lain sebagainya. Bahkan dakwah sampai di sini, Islam sampai di sini, itu pun juga karena dakwah. Andaikan tidak ada dakwah, mungkin saat ini kita tidak mengenal yang namanya Islam. Pemirsa At-Tafsir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyeru kepada seluruh kaum muslimin, wabil khusus kepada saudara-saudara saya, para buruh yang merindukan surga, mari kita berdakwah. Jadikan dakwah sebagai poros hidup kita. Janganlah kita terjebak oleh saat kita dibangunkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh urusan dunia, dan kemudian kita ditidurkan oleh kelelahan. Jangan sampai seperti itu. Wahai saudaraku buruh, teruslah berdakwah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.